Mungkin kasih 10 menit lah. Ya, 10 menit dulu buat nanti yang sebelah saya ini jelasin pengalamannya ya. Tinggal di Nakamoi sudah 1 tahun, punya pengalaman gimana. Nah, biar dijelasin. Mungkin di sini kan sebagian mau tahu juga kira-kira di sana itu bagaimana, kegiatannya apa saja, terus apa saja yang diperolehnya, tinggal di sana seperti apa. Nah, nanti misalnya sudah beliau jelaskan, setelah itu anak-anak siapa yang mau sekolah besok ya bisa pulang lah, turun ke bawahnya, turun lalu pulang ke rumah masing-masing. Nah, latihan meditasi di rumah sendiri-sendiri. Nah, sementara nanti yang tidak ada kegiatan, nah, siapa masih mau meditasi juga nanti tunggu di sini, terutama yang tinggal di sini. Itu nanti biar ada bisa dengar. Ya, selanjutnya kasih beliau bicara ya, saya persilakan. Ya, selamat malam. Ya, kalau menurut Bakti waktu pertama di Thailand, ya gimana ya, jalanilah apa adanya. Cuman kendala kalau bahasa ya kadang belajar semua bisa lah. Waktu pertama puasa di sana hujannya ya pindah patah, harus pakai payung, hujan, itulah kendalanya. Kalau kegiatan ya biasa aja, pagi bangun jam 4, kadang jam 3 lewat, bangun meditasi sebentar atau baca-baca Pratama, kemudian sekitar jam 5 jalan keluar sekitar 10 menit sampai 15 menit. Udah keluar di sana bantu-bantu sapu, bersih-bersih, kemudian tunggu terang sekitar jam 6 lewat sedikit ya udah mulai jalan sekitar 4 km, lebih kurang lah, jalan 4 km pindah patah. Nah, setelah semuanya siap pindah patah, diantar pulang pakai mobil double cabin, duduk di belakang gitu ya. Ya sampai kembali di Salak sekitar jam 7-an lah, rapi-rapi, bersih-bersih semuanya, ada susun, bagi makanan, ceramah lumpuh sampai sekitar jam 8, setengah jam ya mulai makan, paling lambat jam 9, rata-rata nggak sampai jam 9 lah, makan setengah jam lebih. Jam 9 siap, bersih-bersih, patah semuanya, susun, balik lagi ke kuti masing-masing, yang mau nyuci, mau istirahat, tergantung ya, itu kegiatan tersendiri. Jadi sampai jam 2 kumpul lagi di tempat minum, namanya Namrong, itu tempat minum teh, kopi 1 jam. Setelah itu jam 3 sapu-sapu lagi, bersih-bersih masing-masingnya sampai jam 4. Setelah itu balik lagi kuti. Nah, setiap hari seperti begitulah. Kalau jumpa hujan ya memang agak susah, pindah patahnya pakai payung, jalan. Kalau musim dingin, kebetulan sampai ini ada 3 musim ya. Musim hujan udah Bante lalui 4 bulan sekitar, sampai bulan 11 musim dingin. Wah, dinginnya lebih dingin dari Brastagi, Puncak lebih dingin 13 Celcius, sekitar 4 bulan sampai bulan 2 ya, sampai kebas-kebas ya kan, kadang pegang air pun takut itulah. Sampai bulan 2 udah itu ya musim panas,
panasnya ya kayak mana kalian udah tahu lah, biasalah panasnya, keringatan. Nah, itulah 3 musim yang kita lewatin. Ya suka duka semua ada. Kalau dibilang enak, semuanya nggak enak. Tapi kalau bisa dilalui dengan bahagia, ya bahagia gitu loh. Udah biasa makan cuma sekali, biasa, nggak bisa sakit, nggak bisa mati, malahan sering puasa, bisa 5 hari nggak keluar makan, bisa nggak ada sakit, 2 hari nggak makan, bisa nggak ada sakit, ya semua itu pikiran itu. Ada yang baru ke sana namanya Bante Rudi, ya dia biasanya ya termasuk orang yang cukup kuat makan, ya kan, sampai sana belajar udah bisa puasa 2 hari, 2 hari sampai kalau nggak salah 3 hari. Waktu lapar katanya ya waktu meditasi budo aja pikirannya, tarik nafas buang nafas budo hilang laparnya. Kalau nggak percaya nanti coba tes di sana. Ada yang sakit darah kayak kelainan darah ya, dia masih muda, orang Thailand, sekitar tinggi orangnya sekitar 170-an lebih. Kalau beratnya sekitar 170-180, tapi saat ini dia udah kurus jadi 70-an lebih. Nah, itu nggak ada sakitnya, malah jarang-jarang dia tidur, bisa seminggu 10 hari nggak keluar makan, bisa, ya kan, nggak ada mati. Nah, semua yang mati ini pikiran, jangan ada kekhawatiran, semua kan berlalu juga, jangan takut. Kalau Bante sakit ya digigit sama lebah, kaki bengkak, nggak perlu suntik, nggak perlu berobat, ya paling ada pakai minyak angin, udah gembung lah, pindah patah jalan itu, anggap aja bukan kaki saya, udah jalan terus nggak apa-apa, ya kan. Kalau dimanja-manjain, aduh sakit kayak mana jalan, ya kan. Nah, semua pikiran itu ya, semua kalau boleh yang latihan nanti cobalah ya, kalau nggak dilalui nggak tahu ya. Itu aja lah nanti yang sampaikan, suka duka, semoga bisa lewati hari-hari dan bisa belajar lagi lebih baik gitu ya. Itu aja yang nanti harapkan, dan setelah kalau bisa belajar lebih baik, apapun yang di benak ya bisa terinspirasi dari kakek guru maupun guru, ya apa kebajikan yang mereka jalankan, itulah yang di benak Bante untuk mengikuti, lain itu tidak ada. Nah, semoga bisa tercapai lah apa yang keinginan itu ya. Selamat malam. Ngerti nggak? Bisa dimengerti ya? Ngerti. Yang tua ngerti, anak-anak nggak ngerti lah ya. Oke, nanti Yang itu siap-siap ya. aman Bante ya. Nanti kalau cerita anak-anak besok-besok aja ya. Besok pas liburan, pas malam, besok malam Sabtu lah, pas besok lah. Oke, nanti yang ini anak kecil turun bawah, udah siapin ya? Yang anak kecil siapa mau pulang ke bawah dulu, nanti Indri juga nggak apa-apa, langsung balik aja. Ya, balik kunci dulu. semua. Dia nggak masuk kan? Dia udah masuk. Nggak tahu. Siapa ada kan Pak RT? Dia pegang kunci kan? Dia tadi masuk dari mana? Dia masuk, motornya taruh di depan. Dari depan Motor aja. di sini, Nah, motor di sini.
sini. Belum Udah dia jalan ya, keluar jalan. jalan. Gak apa-apa, nanti saya tunggu boleh. Nah, paling Indri ituin aja apa? Bawah kunci semua, pintu tutup semua, lampu juga matiin aja. Nah, sementara ini juga biar begini lah, di atas kami ngerapikan. Ya sudah, ya nama sekarang dulu ya, yang keluar. Akan ini yang mau latihan, nggak ada kegiatan. Perangkap pada libur ya? Hah? Libur sini dulu lah. Gimana kok Indri? Agak perkembangan, ada kemajuan. Habis rasa lumayan keluar banyak lumayan. Kalau bersih. Ini ada yang kena hujan nggak anak-anak? Ini rambutnya yang basah ya. Agak saya tahan dulu soalnya dia berangkat dulu dari jam mau berangkat soalnya. Saya tahan dulu. Ya, turun. Tetap standby on lah. Lalu lampu sisakan 1 lah. Transfer bio energi dulu ya kan. Biar agak ini lah gelap sedikit, tapi tetap bisa lihat muka. Di belakang lagi belakang. Dia tengah boleh, tengah. Ini tengah sisa 1 ini. Yang ini mati terlalu belakang. Erlang, Oke. nanti yang pulang dulu ya. Kalau mau pulang, coba kita cari ya di sini. Oke, boleh. Itulah. Pasangin perlu ya. Nggak usah lah ya. Agak silau. Kayak kelap-kelip lampu di kota. Kayak disco. Dan udah ada sekolah lagi, mana tahu ikut lain-lain. Oke, siap duduk simpul dulu lah. Biar nanti di sana juga nggak kaget. Gini, Biasanya dengar itu duduk simpul. sama jongkok jinjit bisa ya, kaki ini bisa tahan. Berarti kalau SA harus gitu, lama setengah jam harus bisa. Ya, setengah jam. Gitu. Pelan-pelan lah. Si Rudi hari itu pun latih juga. Nanti nggak tahan, ada caranya untuk ini ya gini, nanti gimana? Ganti sebelahnya. Oke, siap rangkin pikiran lah. Nah. Pejamkan mata, fokus, dengar suara saja. Kebiasaan di sana itu, saat mendengarkan itu, kita tidak perlu lihat siapa orang yang bicara di depan. Cukup kita dengar apa yang beliau sampaikan yang masuk ke dalam telinga. Lalu dengar masuk ke telinga, lalu masukkan ke dalam pikiran untuk dimengerti kiranya apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Mana yang kiranya benar juga lewati begitu saja. Tidak perlu dihafalkan, tidak perlu diingat-ingat. Cukup mengerti, tahu gitu. Kalau misalnya mana yang masih belum dapat diketahui kebenarannya atau belum diuji, simpan dulu. Nanti mungkin lain waktu baru diuji akan kebenarannya itu. Apakah yang disampaikan itu berupa kebenaran ataukah tidak.
atau berupa manfaat ataukah tidak. Setelahnya mana yang menjadi kiranya bisa membawa manfaat, maka itulah yang dilaksanakan. Jadi seperti itulah caranya untuk mendengarkan dhamma. Karena dhamma biasanya yang disampaikan itu umumnya oleh kru baajan atau biku sepuh, garis tradisi dari Lungpuman Buridato. Beliau-beliau umumnya menyampaikan dhamma itu bukan dhamma hafalan, bukan dhamma hasil dari membaca buku, namun dhamma yang beliau sampaikan itu dhamma yang keluar saat itu juga secara spontan, keluar dari dalam hati, kalau beliau ucapkan. Makanya dhamma yang masih segar, masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hati untuk dimengerti, itulah membawa pada ketenangan batin bagi siapapun yang mendengarnya. Lalu semakin lebih jauh dipahami juga akan menghasilkan panya atau kebijaksanaan. Makanya mendengarkan dhamma itu sangatlah penting nilainya, yang mana tidak dapat untuk dipisahkan dalam upaya melestarikan Buddha Sasana. Kalau tidak lagi dapat mendengarkan dhamma, tidak ada lagi yang menyampaikan dhamma, tidak ada lagi yang tertarik untuk mendengarkan dan mempelajari dhamma, maka saat itulah berarti dhamma ajaran Sang Buddha ini sudah mendekati masa-masa di mana akan sampai pada penghujungnya. Maka kali ini walaupun kita dalam jumlah yang tidak begitu banyak, namun masih ada ketertarikan untuk mendengarkan dan mempelajari dhamma serta mempraktekkan dhamma, merupakan satu hal yang mendukung kelestarian dari Buddha Sasana kita. Dalam kehidupan ini, umumnya banyak dari kita lupa akan nilai mana yang begitu penting. Beberapa orang itu mengejar-ngejar kebahagiaan yang semu semata. Setelah mengejarnya, lalu memperolehnya, namun tak kunjung dapat merasakan apa yang sebenarnya dia harapkan. Karena kebahagiaan yang diperolehnya itu banyaknya tidak memberikan kepuasan yang begitu mendalam. Semakin dikejar, semakin diperoleh, juga semakin kehausan, semakin penuh dengan rasa kurang cukup. Mengapa demikian? Karena keserakahan atau ketamakan ataupun keinginan di sana itu belum teratasi. Memperoleh satu, masih menginginkan yang lainnya. Memperoleh 2, 3, 4, masih ingin lagi dan ingin lagi. Makanya di sana perkara jumlah yang diperoleh itu tidaklah berarti orang tersebut telah memiliki rasa puas. Makanya latihan di sini di dalam agama Buddha itu adalah bagaimana cara kita untuk mencari yang dinamakan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang boleh dibilang
tanpa syarat. Kita tidak perlu memperoleh materi, tidak perlu memperoleh sesuatu yang terkontak, baik melalui mata, telinga, lidah, hidung, maupun objek sentuhan. Namun cukup dari dalam batin kita. Apabila di dalamnya itu merasa tenang dan damai, maka di saat itulah kita memiliki rasa bahagia. Makanya latihan cita bhawana di sini itu adalah untuk mencari kebahagiaan yang demikian. Semakin batin kita damai, semakin pikiran kita jauh dari segala macam kekhawatiran, kecemasan, kekacauan, keinginan ini dan itu, maka semakin besar pula kebahagiaan yang dapat kita peroleh. Makanya di sini, di saat semua waktu itu telah mendukung, kondisi tempat, keadaan, lingkungan, dan sebagainya itu sudah mendukung, maka saat inilah saat yang tepat bagi kita untuk mencari apa yang sebenarnya dikatakan oleh Sang Buddha itu sebagai kebahagiaan yang tertinggi. Karena kalau dalam Dhamma itu Sang Buddha telah sampaikan, Nibbanang paramang sukhang. Nibbana itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Mungkin ketika kita mendengarnya, itu masih jauh daripada jangkauan pikiran kita. Seperti apa Nibbana itu? Bagaimana caranya untuk memperoleh pencapaian tersebut? Bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Ini merupakan hal yang boleh dibilang di luar daripada pemikiran kita yang masih awal atau baru saja mencoba untuk praktek Dhamma. Namun biar bagaimanapun, sekalipun kita tidak tahu seperti apa Nibbana itu, di mana Nibbana itu berada, atau bagaimana untuk mencapainya, setidaknya pada tahapan awal, kita perlu yakini bahwa Nibbana itu ada. Nibbana itu bisa dicapai. Nibbana itu dapat untuk dicapai oleh siapapun yang masih tertarik untuk mempelajari dan melaksanakan Dhamma. Makanya kita-kita yang duduk di sini, yang memiliki ketertarikan untuk sampai di sana, itu memiliki peluang untuk memperolehnya. Makanya dalam kesempatan ini, kita harus mencari tahu juga bagaimana cara untuk sampai di sana. Di mana Sang Buddha sudah jelaskan mengenai 4 kesunyataan mulia yang mutlak perlu untuk dipahami oleh seorang yang mencapai Dhamma, mulai dari tingkatan-tingkatan awal hingga tingkatan tertinggi. 4 kesunyataan mulia itu adalah kebenaran mulia tentang dukkha. Dukkha, hidup adalah dukkha atau penderitaan. Kelahiran adalah dukkha, usia tua adalah dukkha, sakit adalah dukkha, kematian adalah dukkha. Berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah dukkha. Berpisah dari yang dicintai juga adalah dukkha. Semua ini kita akan pastinya temui di dunia ini. Dan itulah mengapa dunia ini itu memiliki kebenaran yang berupa dukkha. Nah,
Lalu yang berikutnya itu adalah sebab dari duka itu. Sebabnya dari mana? Sebabnya berasal daripada tanha atau nafsu keinginan. Keinginan yang tidak pernah ada habisnya, baik keinginan dalam bentuk materi maupun non-materi. Yang berupa keinginan itu merupakan sebab daripada adanya penderitaan. Lalu setelah itu akhir dari duka. Jika duka itu ada, pasti akan ada akhirnya. Segala sesuatu yang muncul pasti ada lenyapnya. Makanya ketika penderitaan itu muncul, rasa sakit itu muncul, pasti akan ada saatnya di mana semuanya berakhir. Dan disinilah Sang Buddha temui, Sang Buddha ketahui bahwa pada kebenaran mulia juga terdapat akhir dari duka, yaitu padamnya segala bentuk kekotoran batin. Tidak ada lagi kelahiran berikutnya, sebagaimana yang beliau telah nyatakan, ayang antimajati natidani punabhavoti. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak akan ada lagi tumimba lahir bagiku. Ini yang Tathagata nyatakan. Makanya kita perlu coba meyakini kebenaran ucapan ini, ucapan yang dinyatakan sendiri oleh Sang Tathagata. Lalu jalan untuk mengakhiri duka. Ada duka, ada sebabnya, ada akhirnya, juga ada jalannya untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Mulai dari samadhi, pandangan benar. Bagaimana cara kita memandang akan kebenaran Arya ini. Lalu pikiran benar, sama sangkapo, sama waca, ucapan benar, sama kamanto, perbuatan benar, sama ajiwo, mata pencarian benar, sama wayamo, daya upaya benar atau usaha benar, sama sati, perhatian benar, lalu sama samadhi, itu konsentrasi benar. Yang secara garis besar itu disebut dengan praisika atau sila, samadhi, panya. Maupun panya, sila, samadhi, bisa dibilang juga demikian. Jadi di sini ketika kita telah mengetahui mulai dari duka, sebabnya, akhirnya, lalu jalan untuk mengakhirinya, maka hendaknya kita mengingat-ingat di dalam mengembangkan cita bhawana itu, bagaimana objek-objek dalam pikiran yang terkadang mengusik atau mengganggu pikiran kita, entah yang berupa kemarahan, rasa tidak puas, kebencian, keserakahan, ketamakan, ketakutan, kebodohan, dan lain sebagainya. Itulah yang perlu kita untuk pahami. Setiap orang, setiap makhluk yang belum mencapai tingkat kesucian tertinggi tentunya masih diselimuti oleh kekotoran-kekotoran batin demikian. Dan kini ketika kita memilikinya, kita mengetahui bahwa kita memiliki kekotoran batin itu. Lalu bagaimana cara kita untuk membersihkannya? Itulah tugas kita jika ingin sampai pada tujuan tertinggi. Sang Buddha juga pernah memilikinya, namun beliau bisa untuk mengakhirinya, untuk membersihkan seluruh kekotoran batin yang ada di dalam diri beliau. Para siswa sawaka, murid-murid beliau yang telah mencapai tingkat kesucian arahat, demikian juga mengakhiri kekotoran batin tersebut. Dan kekotoran batin atau yang disebut dengan kilesa, baik di zaman Sang Buddha maupun di zaman saat ini, juga kekotoran batin yang sama. Juga 3 akar kejahatan yang sama. Lobha, dosa, moha itu sama.
Dan selalu ada Dhamma juga yang sama sebagai penawarnya. Makanya di sini, walaupun Sang Buddha telah lama mencapai parinibbana, para siswa Arya Sawaka juga telah lama mencapai parinibbana mengikuti Sang Buddha. Tidaklah mengartikan bahwa nibbana itu telah tiada. Nibbana itu tetap ada juga. Jalan untuk mencapainya juga tetap ada. Karena kilesa yang sama itu masih ada. Dhamma yang sama yang dikatakan akaliko itu juga masih ada. Makanya kita di sini harus senantiasa bersemangat, bersabar dalam menjalani Dhamma itu untuk sampai pada tujuan yang diharapkan. Bagaimanapun apa yang kita usahakan itu tidak akan pernah mengecewakan, apalagi jika itu adalah jalan yang baik. Karena Dhamma itu akan menjaga siapapun yang melaksanakannya agar tidak jatuh dalam kejahatan. Dhamma akan selalu menjaga siapapun yang melaksanakannya agar tidak hidup dalam kesengsaraan. Jadi sampai pada saat ini, sampai pada tahap ini, hendaknya berusaha lagi lebih keras untuk memiliki kesemangatan dalam menjalani Dhamma itu. Bertekad di dalam diri. Semoga apa yang kita laksanakan ini, apa yang aku jalani ini, itu dapat membawaku pada pencapaian pembebasan dari penderitaan. Sebagaimanapun rintangan yang ada di depan, semoga itu semua dapat terus mengembangkan semangat, terus menambah daya juang hingga aku sampai ke sana. Ini tekad yang kiranya perlu untuk dimiliki. Karena kalau tekadnya ini sudah tidak ada, tidak ingin lagi bersedia untuk mengembangkan atau melaksanakan Dhamma, maka siapa lagi nantinya yang akan menjalaninya? Jadi mulai dari diri kita saat ini, kita sudah menemukan banyak hal di dunia ini, sudah melewati pahit manis yang ada, telah sampai pada titik ini di usia ini yang mana bukan lagi anak-anak. Tentunya sudah cukup matang untuk mengetahui kiranya ke depannya itu akan ambil jalan yang mana, akan menjalani kehidupan yang seperti apa, akan berusaha dengan cara yang bagaimana untuk sampai ke tujuan itu. Jadi di sini kiranya apa yang telah kita tekadkan bersama itu dapat tercapai di kemudian hari. Selanjutnya kita sama-sama praktek Citta Bhavana. Ya, duduk dengan posisi meditasi lah sekarang. Bersila, kaki kanannya ditumpangkan di atas kaki kiri. Duduk dengan posisi tegak lurus, tidak miring kiri, miring kanan, tidak miring depan maupun miring belakang. Lalu beranjali terlebih dahulu. Beranjali untuk
memberikan penghormatan kepada guru agung kita. Karena cita bhavana di sini itu bukanlah kita dapat mengetahui dengan sendirinya, namun kita dapat mengetahuinya, dapat memahaminya itu karena ajaran dari Sang Buddha. Makanya memberikan penghormatan dulu pada saat akan mengembangkan cita bhavana, mengingat Buddho, Dhammo, Sangho di dalam hati, ingat 3 kali. Kemudian tangannya baru diturunkan, letakkan di atas pangkuan, tangan kanan di atas tangan kiri, letakkan pada pangkuannya. Selanjutnya pejamkan mata, fokus pada bagian ujung hidung, karena biasanya bagian tersebut yang begitu dirasa lebih kuat dibandingkan bagian-bagian lainnya dalam menjadi tempat masuk dan keluarnya nafas. Nafas masuk disadari, nafas masuk, nafas keluar juga disadari, nafas keluar. Sambil ditambahkan dengan pegangan kata Buddho, nafas masuk Bud, nafas keluar Do, Buddho, Buddho. Perhatikan terus menerus demikian. Tidak perlu membuat-buat nafas. Biarkan nafas masuk dan keluar. Itu sebagaimana alaminya. Yang menjadi tugas kita hanyalah sekedar menyadarinya serta mengetahui nafas yang masuk dan nafas yang keluar sambil mengingat kata Buddho di dalam hati. Terus perhatikan, mungkin nanti agak cukup lama lah sampai nanti kita selesai sama-sama. Selanjutnya saya akan berhenti berbicara. Kita fokus untuk meditasi, mengembangkan cita bhavana sebagaimana yang sudah diterangkan di awal. Kalau nanti ada pandangan bagaimana tidak perlu diperhatikan, penglihatan apa, pendengaran apa tidak perlu diperhatikan. Penglihatan tersebut yang dilihat hanya sekedar tahu, setelah itu tinggalkan. Hanya fokus pada apa yang jadi objek tersebut, yaitu anapanasati. Kalau nafas menjadi halus hingga tidak terasa juga tidak perlu kaget, tidak perlu cari-cari, biarkan saja. Nafas tidak terasa, tidak ada, ya sudah, biarkan saja. Bagaimanapun tidak mati. Setelah nafas tidak ada, lalu pegang apa? Peganglah dengan yang mengetahui itu. Siapa yang tahu nafas itu nggak ada? Nah itulah, pegang di sana. Tetap sadar di sana. Sampai nanti juga kalau nafas itu kembali terasa lagi, berarti pikiran sudah mulai menjadi kasar lagi. Nanti kalau halus lagi juga demikian, tidak perlu kaget, tidak perlu cari-cari. Hanya fokus terus sadar pada kesadaran itu.